Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Andri Wicaksono selaku tutor pembimbing Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Kori Yohana dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti tutorial sesi 4 kali ini. Dalam tutorial sesi 4 kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penularan COVID-19, baik yang dilakukan oleh diri kita sendiri maupun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi penularan COVID-19. Pertama-tama, saya akan jelaskan dahulu apa itu COVID. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Apakah COVID menular? Ya, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jangkauan jarak droplet biasanya hingga 1 meter. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau bepergian dari negara yang terjangkit. Pemerintah juga terus menggenjot testing, tracing, and treatment atau 3T dan menambah ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan. Untuk memperkuat 3T, utamanya dalam meningkatkan tracing, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelaksanaan digital tracing dan penggunaan aplikasi Silacak untuk meningkatkan tracing yang akan dilakukan para tracer di daerah, terutama dari Babinsa, Babinkamtibnas, juga menerapkan PPKM, PSBB, dan sekolah diliburkan dan belajar secara daring guna mengurangi angka pasien COVID-19. Ada beberapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyukseskan kebijakan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap sportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas. Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai maupun melibatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra-vaksinasi dan melakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan puskesmas setempat. Sekian penjelasan saya mengenai COVID dan cara pencegahannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.